Hadirin yang berbahagia, mari kita simak sambutan dari yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sumedang, Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, disilakan. Tepuk tangan yang meriah buat Bupati Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya gaang di rumah susun, wilujeng siang sampurasun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Haji Ukos, Ketua Komite SMP Negeri 1 Cobean. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Conggean beserta Forkopincang, Bapak Kepala Sekolah beserta para guru SMP Nesko, para alumni hadir di tengah-tengah kita. Para narasumber ada Pak Dr. Maman, Pak Dr. Eka, Pak Nan sedang sakit dan doakan semoga lekas sembuh. Ada juga Pak Agus Dian, ini guru saya di SMP. Atenun Pak Guru, ada Ibu Ida. Siapa lagi ya? Ada semuanya. Anak-anakku yang Bapak cintai, hadirin yang berbahagia, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang telah menciptakan kita semua dengan ahsan takwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Zat yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua sampai dengan saat ini. Karena hidup kita di dunia ini hanya satu kali, dan kita tidak tahu kapan akan mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan dan menebarkan kemanfaatan kepada masyarakat. Mumpung kita semua masih diberikan kesempatan hidup ada di alam dunia ini, salawat dan salam semoga melimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah sukses mengemban risalah dan melakukan perubahan, yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang telah melakukan perubahan dari zaman kegelapan ke zaman kecemerlangan. Pertama-tama saya haturkan silaturahim kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada siang hari ini dijadikan bagian amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa lebih merekatkan ikatan ukhuwah, tali kekeluargaan di antara kita semua. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya terlambat dari sini.
Tadi pagi ada acara Sumedang Walker yang lebih dahulu, dan ternyata hak mengharuskan saya hadir sampai tuntas. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Yang ketiga, selamat kepada Nesko yang sekarang usianya 60 tahun. Usia yang cukup panjang, perjalanan sebuah sekolah yang tentunya melewati usia 60 tahun ini sudah sangat matang. Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh sekolah ini. Pertama, menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, lulusan yang berintegritas, yang memberikan kontribusi kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Dan alhamdulillah saya pun bersyukur dalam memimpin Sumedang ini dibersamai oleh alumni-alumni SMA Negeri 1 Conggean yang kinerjanya tinggi, yang berintegritas, dan betul-betul memberikan sebuah sebuah karya yang nyata, memberikan masukan, membantu saya dengan baik. Jadi yang depan ini katakanlah Pak Eka, Bu Ida, Pak Nan yang bekerja di Pemda, inilah tangan-tangan kanan saya di Pemda Sumedang yang kinerjanya sangat baik dan senantiasa memberikan solusi dalam setiap persoalan. Terima kasih. Nesko terus memproduk, menghasilkan lulusan-lulusan terbaiknya. Kepada alumni, saya sangat mengapresiasi kegiatan alumnian, tapi menggunakan tradisi intelektual, yaitu ada saresehan. Jarang, Pak. Langka kalau kegiatan alumni ada saresehan, ada diskusi seperti ini. Tapi di SMA Negeri 1 Conggean, kegiatan alumni, SMP Negeri 1 Conggean, kegiatan alumni diisi dengan saresehan. Tepuk tangan untuk tradisi intelektual seperti ini yang tentunya akan menghasilkan berbagai ide, gagasan, masukan, dan saran untuk memajukan SMP Negeri Conggean dan juga memajukan Conggean dan Kabupaten Sumedang. Saya yakin dengan ada saresehan pasti ada sesuatu yang kita dapatkan, pasti ada faedahnya, pasti ada hikmahnya. Untuk itu, laksanakan dengan sepenuh hati dan ikuti sampai tuntas. Karena kan Ibu Bapak, tujuan sekolah itu apa? Tujuan sekolah supaya bisa kumpul alumnian, kan? Jadi memang kalau ngumpul dengan teman-teman seangkatan atau satu alumni satu sekolah, itu bawaannya suka happy gitu, bahagia, senang, bertemu dengan teman-teman lama yang sekarang mungkin sudah jauh tempat tinggalnya, jarang ketemu, dan di tempat ini sekarang bertemu. Di tempat ini mungkin para alumni banyak sekali kenangannya. Ada kenangan manis, ada kenangan setengah manis, bahkan ada kenangan yang nyaris manis. Dia kalau kita berpikir positif, nggak ada yang jelek. Di manis, setengah manis, dan nyaris manis. Saya yakin. Mungkin ada yang menikah dengan satu, banyak ya? Nggak boleh Bu nikah sama satu sekolah. Nggak boleh, terlalu banyak itu. Satu sekolah kan? Oh, telat. Iya, karena kalau nikah sama satu sekolah kan ratusan orang yang nikahi. Nggak boleh. Jadi saya menyampaikan tidak boleh nikah sama satu sekolah karena terlalu banyak. Banyak mungkin ya yang
akhirnya menjadi sepasang suami istri, dan anaknya pun sekolah lagi di sini, cucunya pun sekolah lagi di sini. Ini sebuah keberlanjutan, dan temanya sangat menantang, nyambung dengan apa yang sedang Sumedang lakukan. Ya mungkin ada Pak Eka juga di dalamnya. Bagaimana sekolah ini bisa alumni menjadikan sekolah produktif dan pro environment. Jadi bisa ramah lingkungan. Produktif tentunya bagaimana menghasilkan sekolah ini siswa-siswi yang berkarakter. Ibu bapak punten ya. Sekarang tantangan kita mendidik anak semakin berat. Semakin berat. Sekarang dunia berubah dengan cepat, kehidupan berubah dengan cepat, harapan anak kepada gurunya pun berubah, harapan siswa kepada pendidikan berubah, dan tentunya guru-guru pun harus berubah, harus beradaptasi. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Ibu bapak, saat ini di Sumedang ada sekolah atau pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi siswa yang katakanlah sering bolos sekolah, yang mungkin mengalami kenakalan-kenakalan. Saya miris ibu bapak, masuk siswa SMP lebih mindali yang mabuk, merokok, nonton film porno, balap liar, masuk geng motor, tawuran. Itu perempuan. Ini ngeri sekarang ini. Kalau kita tidak bisa menyiapkan diri kita dengan sebuah strategi sistem yang bagus dalam mendidik anak-anak kita. Dan sekarang di Sumedang ada pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Anak-anak dikasih tes kesehatannya, mohon maaf semuanya tidak bugar. Yang kedua, dites mentalnya memiliki masalah mental oleh psikiater. Yang ketiga, dari 41 orang 36 merokok. Kemudian mereka kenapa bolos sekolah, jarang sekolah? Karena main game, main TikTok sampai subuh. Akhirnya malas sekolah. Tapi ayo kita lucu, tara sekolah wae. Mun sabulan teh setengahna sekolah teh. Geus 6 bulan bolos terus cuma setengahnya. Jadi kalau 6 bulan sekolah 30 hari. Berarti 3 bulan dia sekolah. Kenapa dia nggak sekolah? Mengudang kuda. Ayo. Mengudang kuda renggong. Nyepretan pangker bujur kuda itu. Ikut kepada kuda renggong. Ya berarti iya. Dia kategorinya bukan nakal tapi resep. Dipakai bareng sama rombongan kuda. Saya pikir orang conggean, orang buah dua, ternyata bukan. Tapi hikmahnya sekarang anak itu akan sekolah dan nanti beres dari pendidikan 1 bulan diberikan kuda 1 ekor dari Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ditawaran di Gubernur teh kuda bikangnya mung senang. Ayam jaluk. Kenon mung bikang, pan bikang bisa anakan, mung kerun ayam dituduh senang gitu. Jadi diberikan kuda. Ya. Ini kenapa saya ikut kebijakan Pak Gubernur? Karena ada masalah di hadapan kita. Ada masalah tawuran, masalah pembulian, masalah bolos sekolah, masalah narkoba, masalah miras, geng motor, balap liar dan sebagainya. Yang selama ini guru nagis ta'akeun
orang tua nangis taatkan. Terus mau siapa yang mengatasi ini? Siapa pemerintah harus menghadirkan dirinya untuk mengatasi persoalan ini. Karena setiap anak punya masa depan. Setiap anak punya hak untuk sukses. Disinilah pemerintah menghadirkan dirinya dengan kebijakan mengatasi persoalan itu. Alhamdulillah, karena sudah berjalan, Pak Eka terlibat di dalamnya. Dan di Sumedang kelebihannya kita ada psikotes juga di samping kesehatan. Kemudian ada parentingnya, orang tuanya pun 2 hari akan dibekali. Jadi ketika anaknya dibekali, orang tuanya pun harus dibekali juga bagaimana mendidik anak. Dan sampai orang tua tidak mendoakan anaknya karena lupa. Padahal doa orang tua adalah kekuatan yang sangat dasar yang akan menghantarkan anak-anak kita menuju kesuksesannya. Jadi kita ada parenting untuk orang tuanya. Kemudian ada pelatihan keterampilan yaitu pertanian. Bagaimana budidaya lele dalam ember dan pertanian. Jadi kita ingin mewujudkan generasi Sumedang, Maung Sumedang, manusia unggul Sumedang, anu kumaha, anu cager, bager, bener, pinter, singget. Seperti itu. Manusia Sumedang yang seperti apa? Yang sehat. Sehat apanya? Sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat moralnya. Sehat fisik berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat, gaya hidup sehat. Sehat mental, ketahanan mental. Sekarang rapuh anak-anak kita. Rapuh, ada masalah sedikit langsung stres, cengeng, FSMR. Jadi harus sehat mentalnya dan sehat moral. Dia harus beretika dan memiliki nilai-nilai agama. Yang kedua, orang Sumedang harus berkualitas. Harus berkualitas. Kemudian harus berkontribusi. Ini yang ingin kami wujudkan. Jadi sekali lagi, tantangan kita ke depan akan semakin berat, semakin kompleks. Berarti Bapak Ibu Guru harus menyiapkan untuk menghadapi tantangan itu dengan terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Bapak jangan sampai kalah nanti sama anak-anak. Besok ngajar apa, anak-anak sudah tahu duluan, buka ChatGPT. Jadi ketika besok mata pelajarannya A, jelas budak pinter tahu tentang IT, buru-buru buka ChatGPT. Berikan pertanyaan yang susah sekali untuk guru saya. Mata pelajarannya ini. Keluar ChatGPT, nanya eta guruna olab. Tapi guru mah pinter, banyak cara untuk menjawab. Jadi harus belajar. Ibu bapak sekarang kalau anak-anak pakai chat belajar bisa lebih banyak referensinya, dan kita harus kekinian, harus mengupdate diri kita dan mengupgrade-nya supaya lebih baik lagi. Jadi untuk alumni kembali lagi selamat bersilaturahim, selamat bersara-sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada dampaknya. Untuk hasilnya pun mudah-mudahan bisa berkorelasi dengan Pemerintah Sumedang, terutama sekolah yang ramah lingkungan. Kami sekarang memiliki program pengurangan sampah dari sumbernya. Tidak lagi minum pakai, ini bagus, tidak ada AMDK, air dalam kemasan, mengurangi sampah plastik. Pak Kepala Sekolah, saya mohon nanti di tiap kelas ini tempat sampahnya 2. Di tiap kelas tempat sampahnya 2, organik dan anorganik. Dan kalau ada sampah, kasih tugas anak itu, benar nggak masukin sampahnya. Di sini sudah dipilah dan anak-anak melakukan pemilahannya untuk membiasakan dirinya. Dari kelas di sekolah ini harus ada tempat pemilahan sampah yang sederhana. Nada melewelah sabara meter mah bagi 2, organik, anorganik, sering sampah makanan, itu barase. Ditiungan we. Jadi tidak dipilah, lebet ke tempat sampah sekolah, terus aya tempat milah nah oke. Tong dipilah di tempat sampah sekolah di hijikeun deui.
Ya, ke kepala, pilah lagi. Kalau sampah makanan, apalagi nanti ada MBG, pan sok rujitnya sampah makanan barasun hijikeun geuningan. Pisahkeun wadana khusus. Engke candak we, kanu gaduh balong, bangkos gaduh balong, panapkeun tinggal dinten kan itu. Anu gaduh hayam, gaduh ternak, sampah makanannya diambil, dimanfaatkan, digunakan. Ya, jadi gitu. Bagi, nggak tahu saya belum ngecek di sini. Bagi 3. Kemudian sekolah ramah lingkungan, tanaman-tanamannya pun hijau, asri. Jangan sekali-kali tanam tanaman ayah cucukan. Kembang kertas cucuk kungkul, jadi waktu arameng kena. Saya suka bad mood kalau ada lihat ke sekolah tangkalnya gitu. Terus pagar nanti pagar cucuk nih, pagar itu naon di tukang teh berduri, kapat berduri. Jadi harus ramah lingkungan. Terus WC-nya saya belum ngecekin. Tadi alumni sudah ngasih WC. WC tidak boleh lagi dibedakan WC kepala sekolah, WC guru, WC murid. Dalam semuanya sama menggunakan. Dan sampai WC kepala sekolah di guru dikunci, bersih terus. WC murid acak-acakan, jorok, dianggap wae eueuh kuncina, geus pantona geus rusak, gayungna geus bocor, lampuna pae cairna saat sempurna lah itu. Jadi tolong hal seperti itu. WC-nya, saya apakah akan dibiarkan terus murid WC-nya itu tiba heula teh tadi perhatikan. Kalau kita ingin bersih, berikan juga fasilitas yang bersih untuk anak didik kita. Seperti itu. Jadi ini untuk sekolah. Jadi mohon sampah dan kebersihan, terutama WC dan sebagainya. Ada care kepedulian diri dalam diri kita untuk lingkungan ini. Depan sekolah misalnya ada bak bunga, ada drainase, kerja bakti anak-anak. Drainasenya dijeroan, sampahnya diangkut, bak bunganya diberesin, dicek. Jadi nyaman, aman datang ke sekolah itu di rumah kita juga di sini. Seperti itu. Ya, itu minta ya Fatwa sekolah. Ini sesuai dengan tema ini. Itu mungkin Bapak yang saya hormati, saya selamat dan saya mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan dalam menjalankan amanah saya dengan Kang Fajar dipanjangkan umur, disehatkan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dijauhkan dari perbuatan korupsi, dijauhkan dari perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Dari Bapak yang ada keinginan, mudah-mudahan dikabulkan keinginannya. Bil barokati bil Quran Al-Fatihah. Hatur nuhun, mudah-mudahan doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya untuk program kedepannya. Semoga simpati semakin maju, kita akan fokus tinggal melanjutkan. Kalau melanjutkan tidak dari nol, langsung bisa gas, bisa gercep. Yang pertama infrastruktur, insya Allah. Sebenarnya ada 700 km jalan kabupaten. Dan yang bagus 87%, tinggal 30% lagi, tinggal 13% lagi. Siap. Kalau ada 1, 2, 3 yang rusak, jangan menjadikan kesimpulannya rusak semua. Dulu begitu saya menjabat periode pertama itu yang bagus hanya 60%. Sekarang sudah 87%, tinggal 13% lagi. Nah, untuk orang Conggean, bagaimana saya dibully ketika legok Conggean buah-buah jelek. Begitu bagus, saya nuhun-nuhunkeun. Benar enggak? Kemudian
Ujung Jaya Conggean. Nah, saya menjabat tahun pertama itu dimulai dari Ciplang, di beton jalan. Saya ingin menuntaskan ini. Pas tahun 2020 jalan tol dibangun kan, kita udah anggarkan kembali untuk penggunaan jalan. Pak, jangan dulu ngebangun karena nanti akan rusak lagi oleh angkutan material jalan tol. Kita hentikan bangun jalan Conggean Ujung Jaya, nunggu jalan tol beres. Kalau itu akan dianggarkan oleh pusat karena jalannya rusak, Bu. 2023 sudah mau masuk itu di jalan impres daerah Conggean Ujung Jaya. 2024 kemarin udah masuk sebenarnya. Saya walaupun udah selesai bupati, saya nganter Pak Kadis PU ke Kementerian Panasam. Saya antar supaya cepat selesai. Ya Pak, sudah masuk 2024. Ternyata terakhir, Pak, efisiensi berkurang, akhirnya tidak masuk. Nah sekarang yang Kota Bandar sudah sebagian, kita anggarkan sebagian, dan kemarin musrenbang sudah kami usulkan ke provinsi. 2, jalan, banyak jalan, tapi yang ini Conggean Ujung Jaya dan Sasak Beremnya sekalian. Jadi mohon maaf, bukannya tidak perhatian, dari dulu udah mau, cuma ada pembangunan jalan tol, kemudian ada rencana dari pusat itu akan dibangun oleh pusat dengan jalan impres. Dan insya Allah sekarang kita alokasikan juga untuk Conggean Ujung Jaya dan Sumedangnya. Kita bertahap saja, bertahap. Kemudian Borujul Sancanya kita pun ada dari kabupaten, itu kan bertahap juga. Gendera sudah beres kan sampai Gendera. Yang Awitalinya, dari sananya kan udah sebagian. Ada orang Surian nggak? Nah Surian itu 9 desa, 5 desa sudah kami bangun, yaitu Harian Cisumur. Harian Cisumur itu meliputi desa Wanajaya, Wanasari, Langgasari, Pemetasari. Itu udah beres. Begitu mau ke Surian, ya Hulu Papa, ada pergeseran tanah seperti Ceriti Tomo. 3 kali kamu bangun, amblas deui, amblas deui. Ini harus dibuatan jembatan seperti Cireki, cuma ratusan miliar uangnya. Tapi kami lagi ikhtiar. Kemarin Unpad sudah datang untuk meneliti geologinya. Jadi kalau Hulu Papaknya belum beres, kesirian kotanya susah untuk ngangkut alat beratnya gitu. Tapi Nanggelangnya kami bangun. Dulu dianggarkan untuk desa Suriannya. Cuma karena jalannya masih rusak, dari Indramayu Subang terlalu jauh, akhirnya dialihkan ke desa Nanggerang dekat Tanjung. Jadi masalahnya Surian ada 9 desa, 5 desa udah dibangun, tinggal 4 desa. Saya ingin menyampaikan seperti itu. Kemudian selain infrastruktur, target kami 2027 selesai, insya Allah. Ya Bapak tahu Karedok nggak? Tahu Karedok? Sepanjang ada dunia, mobil belum bisa masuk ke sana. Dan 2024 kemarin mobil udah bisa masuk ke Karedok. Alhamdulillah. Pasir Padang dan Resik sudah bagus. Dayu Luhur udah bagus. Depikeun ka mana tuh? Batu garam bagus kese, alat berat bisa masuk, tapi kita bangun sampai ayah setumanya di masyarakat ditarik bareng-bareng. Ini komitmen kami. Nah jadi insya Allah jalan pendidikan kami akan fokus kepada RKB, rehabilitasi, membeler dan toilet. Itu fokusnya. Kesehatan tahun ini akan bangun beberapa puskesmas yang paling besar adalah Cimanggung kita pindahkan. Itu untuk
kesehatan, pertanian, satu desa satu hektar. Ini Ibu dan Bapak, berapa program ke depan, mohon bantuannya, mohon dukungannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita. Kan sekarang mah gini Bu Bapak ya, era medsos seperti ini mah. Satu masalah digeneralisir. Benar nggak? Benar, jalan yang bagus ada 80%. Tapi kan muncul kan juga orang yang dia munculkan apa-apa, bagi saya itu justru memotivasi, harus saya selesaikan dengan cepat. Tapi yang memahami, kalau melihat sebuah konteks harus dia secara komprehensif. Mun guru mah ningali teh rata-rata na, dosen mah IPK na, bukan melihat satu mata kuliah, bukan melihat satu mata pelajaran, tapi ratanya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan eranya seperti ini. Bagi saya justru akan lebih memotivasi, mempercepat itu. Karena resiko pemimpin Bapak Ibu, pemimpin itu tersalah, dicari-cari. Kamu salah, dan saya akan menjaga diri saya sebaik-baiknya. Karena bagi saya ada isi, ada anak yang jangan sampai saya mengecewakan mereka. Jangan sampai saya berbuat budak temai semelem ayah beban di pundak. Itu yang sering saya pikirkan. Bayangkan Ibu Bapak, saya sudah mencoba menjaga itu selama 5 tahun kemarin, pan ayah we. Dinasti teama. Padahal pun bojo 5 tahun naik-naik. Pun bojo 5 tahun bu, bukan karena nggak pinter. Dia di SMA 1 ranking 1 dulu. Mahasiswanya terbaik. Kamari pas menjadi bupati 5 tahun kan naik jadinya we. Padahal golongan 3D udah bisa naik, bisa naik ke opata. Dan jabatannya naik teh. Kenapa saya lakukan itu? Menjaga pandangan orang. Menjaga. Bisa disebut KKN dan sebagainya, saya menjaga betul. Gak sengaja jaga itu ge, hayu ayah. Kabayang gitu. Gimana rasanya? Kita menjaga itu. Saya keluarga besar. Jabatan Sumedang itu ada 714. Ada 741 jabatan eselon 2, 3, 4. Badan ayah dulu rumahnya. Anu PNS ayah 7 orang atau tidak 700. 700 ayah baru dokter gigi, alo, ya, tapi alo gitu. Ayah sepupu di IPB, di ITB jadi kadis itunya. Sesuai kompetensi, jadi nggak apa-apa nepotisme kalau ada kompetensinya. Kalau memang 7 tidak 700. Angger banget ini. Ayah hiji adi di rumah sakit. Tapi untuk kisah ayah hiji bet. Lain zaman Abi naik lagi, zaman Pak Herman PJ. Pak Herman tuh tolong budak saya hubungan, naik urus bapak di Gedaman. Pak Doni, iya asesmen Unpad hasil nanti. Abi bisa jadi bupati. Udah Adi kan alim, ate ngaulaan bapak, ate teh perawat, bapak terdamang gitu di sana naon. Pak Herman di warang ate naik, ate mah alim. Pak Marcos itu, Pak Herman punten, pikir di dongeng itu. Pak Doni punten, iya hasil asesmen Unpad. Rumah sakit Priyogi, ada kepentingan lebih besar ke Pak Herman tadi itu melayani rumah sakit. Bayangkan, dulu jadi zaman Pak Herman naik nak, anger ya abdi jadi sana. Padahal budak kembungan, ternyata bayangkan, gimana seorang pemimpin harus siap menghadapi seperti itu. Ya budak kembungan, abdi tiga rekomendasian, dipaksaku Pak Herman penjadi bupati. Begitu jadi teh diserang dia nepotisme dinasti. Tak kayak seperti ini. Nggak apa-apa, itulah risiko. Nggak boleh cengeng, harus dihadapi. Nah, cuma kita harus banyak literasi. Literasi harus banyak bertanya, harus banyak mengklarifikasi daripada menyebarkan berita yang belum tentu kebenaran. Jadi saya bersyukur literasi di SMA Conggiang lebih baik lagi karena alumnianya oke ayah sare sehat. Ya, itu aja mungkin Bapak yang saya hormati. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan pantun, boleh tidak? Saja. Pergi ke danau di pagi hari. Ya.
Lihat bebek berenang ke sana kemari. Para alumni hadir senyumnya berseri-seri. Pasti ingat dulu pernah dihukum berdiri. Ada nggak? Tapi yang jelas saya belum pernah dihukum sama Pak Agus. Paling guru paling asik. Jadi sekarang Pak Agus, mana Pak Agus? Muda terus. Pucuk mawar merekah indah, harum semerbak di Taman Sari. SMP Negeri 1 Conggean 6 dekade sudah mencetak generasi membanggakan negeri. Iya. Atunun, apunten anu kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mohon tepuk tangan untuk yang terhormat Dr. Haji Doni Ahmad Munir, SCMM, selaku Bupati Kabupaten Musi Pedas.